Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenang Astu Namo Sidang. Yang saya hormati Bapak dosen dan kakak-kakak panitia serta teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini perkenalkan, nama saya Desa Made Sri Nasuti, dan dalam keadaan yang berbahagia dan kesempatan yang penuh bahagia bagi saya, izinkan di sini saya akan berdharma wacana tentang Trihita Karana. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan asung kertewara nugrahanya, kita semua dapat berkumpul di tempat yang suci ini dalam keadaan yang sehat, penuh kedamaian, dan berbahagia. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya ingin mengajak umat sedharma sekalian untuk merenungkan kembali sebuah konsep yang menjadi panutan hidup kita, yaitu Trihita Karana. Secara harfiah, Trihita Karana berarti 3 hubungan harmonis atau 3 penyebab hubungan yang bahagia. Ada 3 bagian dan ada 3 kalimat, yaitu Tri yang berarti 3, Hita berarti kebahagiaan, dan Karana artinya penyebab. Jika dihubungkan, Trihita Karana artinya 3 penyebab hubungan yang harmonis. Bagian-bagiannya ada 3. Yang pertama merupakan parahyangan, hubungan yang harmonis kepada Ide Sang Yang Widiwasa yang kita wujudkan melalui doa, persembahyangan, dan rasa bakti yang tulus. Biasanya kita menguji atau mengucapkan rasa syukur kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa ini melalui doa, sembahyang pagi, dan rasa bakti kita. Yang kedua yaitu pawongan, hubungan harmonis antara manusia dan sesamanya yang kita bangun lewat saling mengasihi, saling mengasah, dan saling mengasuh, saling menghargai, saling menolong jika ada teman yang kesusahan, dan tidak pernah menyakiti perasaannya. Yang terakhir ada pelemahan, hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Biasanya kita bangun ini lewat pembersihan di area pura, menjaga pembersihan di alam, di jalan, dan melakukan pembersihan di sekolah. Lalu, apa sih biasanya penyebab Trihita Karana ini tidak berjalan dengan lancar? Biasanya beberapa fenomena yang saya lihat, yaitu ada beberapa banyak masalah, contohnya tentang pelemahan. Banyak mahasiswa, siswa-siswi, dan bahkan masyarakat yang masih sering membuang sampah di jalan, terus tidak peduli tentang kebersihan, hingga membuang sampah di sungai, membuat banjir, air mampet, dan masih banyak lagi. Itu adalah kurang kesadaran dari diri kita. Kita kurang sadar, apakah kita jika membuang sampah di sini mengakibatkan banjirkah atau apapun. Itu yang membuat Trihita Karana tidak berjalan dengan lancar. Dan apa sih yang kita lakukan agar Trihita Karana, salah satu pelemahan ini, agar bisa berjalan dengan lancar? Yaitu pertama, kita membutuhkan kesadaran dari hidup kita agar kita sadar, oh kita tidak boleh membuang sampah di sini. Kita harus membuangnya di tong sampah. Oh, kita harus kerja bakti. Ini di pura masih berantakan. Besok mau ada odalan atau upacara agama. Itu yang penting. Kita perlu kesadaran yang penuh, mengajak masyarakat, bahkan teman-teman kita, untuk melakukan gotong royong bersama. Lalu ada juga fenomena tentang pawongan, hubungan yang harmonis dengan teman atau manusia. Biasanya fenomena yang sering saya temukan yaitu tentang di sekolah, mengejek teman, membuli teman, memanggil teman dengan sebutan nama orang tuanya. Itu fenomena yang sering sekali terjadi. Atau teman yang kekurangan fisik, semisalnya temannya lebih memiliki jari, dia diejek. Temannya yang tidak memiliki bapak atau ibu dibilang yatim dan tidak memiliki rasa saling menghargai. Itu sering sekali saya temukan. Itu juga kita memerlukan kesadaran penuh dari diri kita. Oh, kita tidak boleh seperti ini karena ada masanya juga orang tua kita sakit. Oh, kita juga tidak boleh mengejek teman kita jika teman kita memiliki fisik yang kurang bagus, karena kita tidak tahu apakah ada karma nantinya untuk kita. Dan ada juga fenomena parayangan, hubungan harmonis dengan Tuhan. Ini sangat sering
sekolah saya. Masih banyak siswa yang trisandil ngawak-ngawak. Masih banyak siswa yang melakukan karamaning sembah dengan ngawak-ngawak juga. Ingin, saya cepat-cepat selesai acaranya mau masuk kelas. Bahkan masih banyak juga teman-teman saya melakukan meditasi atau Saraswati mantra dengan posisi yang tidak bagus. Melakukannya semena-mena, yang penting sudah berdoa, pasti Tuhan bisa menerimanya. Padahal aslinya tidak seperti itu. Kita harus melakukan rasa syukur penuh bakti kepada ide Sang Yang Widi Wase, karena kita tidak boleh melakukan doa, trisandil dan meditasi dengan semena-mena. Jika kita tersandil, kita ikuti nadanya, melakukan dengan baik, posisi dengan baik, dan meditasi kita lakukan dengan tulus ikhlas. Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena yang saya temukan. Bahkan masyarakat-masyarakat yang sudah dewasa saja dia tidak memiliki kesadaran penuh. Biasanya ada orang yang tidak melakukan trisandil 3 kali. Ada juga orang yang tidak melakukan wedang, ngaturang wedang. Alasannya karena apa? Saya sibuk, saya cepat-cepat mau ke sini. Dan banyak orang yang menghabiskan waktunya dengan bermain tanpa dia sadari bahwa Tuhan, ide Sang Yang Widi Wase yang memberi kesempatan kita agar kita tetap bisa berdiri di bumi ini. Umat sedharma yang berbahagia, mari kita fokus tentang aspek pelemahan, yaitu bagaimana kita memperlakukan alam semesta tempat kita berpijak. Terkadang kita lupa bahwa alam bukan sekedar objek yang bisa kita eksploitasi sesuka hati. Mengenai hubungan suci antara manusia dengan alam, kitab suci Hindu yaitu Atharva Veda bab 6 mantra 12 telah memberikan sebuah penegasan yang sangat mendalam. Mata bumi putro ham pratiwiya, artinya bumi adalah ibuku dan aku adalah putra-putri dari bumi. Sloka yang sangat pendek namun serat maknanya ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus hormat kepada alam. Bumi ini adalah ibu. Bumi ini adalah tempat kita hidup dan kita bisa bernapas karena bumi ini. Layaknya seorang ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan, dan memberi makan anak-anaknya, demikian pula ibu bumi memperlakukan kita. Setiap hari kita menghirup udara dari alam, meminum air dari sumbernya, dan makan dari hasil tanaman yang tumbuh di atas tanahnya. Sebagai anak yang berbakti, adalah sebuah dosa besar jika kita justru menyakiti, mengotori, dan merusak tubuh ibu bumi. Mengotori lingkungan sama dengan kita menyakiti ibu kita. Menebang pohon sembarangan, mencemari sumber air adalah bentuk tindakan durhaka kepada ibu. Oleh karena itu, melalui momen ini, Dharma Wacana ini, mari kita wujudkan konsep Trihita Karana yang seimbang. Kebahagiaan sejati tidak akan pernah kita capai jika kita hanya rajin bersembahyang di pura dan hanya baik sesama manusia, tetapi kita abai dan merusak lingkungan. Mari kita jaga kebersihan, rawat tanaman di sekitar kita, dan lestarikan alam, menghargai teman-teman, tidak menyakiti perasaan teman-teman, dan selalu mengaturkan rasa syukur ke hadapan ide Sang Yang Widi Wase. Demikian Dharma Wacana yang singkat ini yang bisa saya sampaikan. Semoga tuntunan dari saya dan tuntunan dari kitab suci dari kitab Atharva Veda ini dapat mempertebal keyakinan, serade, dan bakti kita dalam menjaga keharmonisan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan di hati kalian atau ada kata-kata yang menyinggung perasaan kalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan kakak-kakak panitia sekalian dan teman-teman saya. Jika ada kurang kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi. Berikan aplaus. Luar biasa Desa. Luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Terima kasih Desa. Langsung dapat slokanya tadi ya di Atharva Veda ya. Oke. Yang lainnya bagaimana? Sudah selesai naskahnya? Seberapapun kita akan coba praktikkan ya. Biar pernah dulu. Yang penting pernah praktik dulu. Masalah salah benar itu belakangan.
Ya, pokoknya berani dulu, berani berdharma wacana. Pasti pelan-pelan kita pasti bisa. Ya, bisa karena biasa, karena belajar, karena berlatih dan berlatih terus. Bukan begitu kakak-kakak panitia? Sepakat ya? Oke, luar biasa.